Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan saat keluar rumah, dan juga menggunakan masker. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai PPKN. Kita akan belajar apa sih? Kita akan belajar mengenai lembaga-lembaga negara. Langsung aja yuk. Lembaga yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota perwakilan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, dalam masa jabatannya, MPR harus melakukan sidang paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Segala putusan MPR dilakukan secara voting. Apa saja sih tugas MPR? 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, memberhentikan Presiden dan Wakilnya dalam masa jabatnya. Yang keempat, memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan oleh Presiden saat Wakil Presiden telah diberhentikan pada masa jabatannya. Kemudian ada Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR. Menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta serta menerima konsul dengan persetujuan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, memberi amnesti, gelar, dan tanda jasa lainnya. Kemudian, Presiden juga mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang DPR diantaranya, yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintahan. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang keempat, membuat UU dengan DPR. Yang kelima, mengajukan RUU APBN. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR. Fungsi DPR ada 3. Yang pertama, fungsi legislasi, menetapkan undang-undang dengan persetujuan DPR. Yang kedua, fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBN. Yang ketiga, fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang ada di Indonesia. Selain fungsi, ada juga hak DPR untuk ada 3. Yang pertama, hak interpelasi, hak DPR untuk mempertanyakan jalannya pemerintahan. Yang kedua, hak angket, hak melakukan penyelidikan kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul kebijakan pemerintahan yang bisa ditetapkan saat perancangan undang-undang. Selain ada DPR, ada juga Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang DPD. 1. Mengajukan dan membahas RUU berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat. DPD ada di daerah masing-masing. Selain ada Dewan Perwakilan Daerah, lembaga selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan pemerintahan. Anggota BPK dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai dasar dari hasil pelaporan. Kemudian ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga independen yang berkuasa menyelenggarakan peradilan sesuai undang-undang tanpa campur tangan dari pihak luar. Wewenang MA, mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, memilih 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi, memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi kepada Presiden. Selanjutnya,
Ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun, mengusulkan pengangkatan Hakim Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 anggota yang dipilih 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil MK dipilih oleh masing-masing anggota dengan masa jabatannya 3 tahun. Kemudian tugas dan wewenang MK. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kemerdekaan Republik Indonesia, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran politik, dan memutuskan perselisihan hasil dari pemilu. Bagaimana, sudah tahu kan apa saja lembaga negara yang ada di Indonesia? Jika masih ada yang bingung, silahkan rewatch kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.